Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 4, anak-anak yang soleh dan solihah. Alhamdulillah, untuk kali ini masih berjumpa lagi dengan Bapak, yakni mempelajari tentang pelajaran 3 Aku Anak Soleh. Anak-anakku sekalian, kita masih ingatkan pelajaran minggu kemarin bahwa anak soleh itu adalah anak yang selalu berbakti dan mendoakan kedua orang tuanya. Ada yang taat kepada perintah Allah dan kepada perintah Rasulnya. Anak-anakku sekalian, pada materi kali ini adalah mengajarkan kita bagaimana agar kita menjadi anak yang soleh dan salihah. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita kali ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah fi ridallahi ta'ala wa syafaati wa bijahin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sangat berkeinginan dan bercita-cita untuk berbakti kepada orang tua kita. Nah, pelajaran kita kali ini adalah Aku Anak Soleh dengan tema hormat dan patuh kepada orang tua serta dan guru. Terkadang kita rasakan saat ini banyak sekali anak-anak di luar sana yang membantah terhadap perintah orang tua dan melanggar larangan guru. Nah, kita sebagai anak soleh dan salihah tidak boleh melakukan hal itu. Anak soleh dan salihah itu adalah anak yang bisa berbakti dan bisa mendoakan kepada orang tua, guru, dan teman-temannya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Bapak sangat cinta dan sayangi. Adapun di sini definisi dan ciri-ciri anak soleh. Anak soleh adalah anak yang baik. Ciri-cirinya anak soleh adalah yang pertama adalah atiullah, taat kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taat kepada Rasul. Yang nomor 2 adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua atau hormat dan patuh kepada orang tua. Yang nomor 3 adalah ta'dimul ustaz, hormat dan patuh kepada guru. Dan yang keempat adalah setia kawan, cinta terhadap sesama yang karena Allah Subhanahu wa taala.
Seperti halnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang tersebut sampai dia mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah menghargai sesama. Man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham saghirana falaysa minna. Rasulullah itu bersabda, dan barang siapa yang tidak memuliakan yang lebih tua dan tidak sayang kepada yang lebih muda, maka dia termasuk bukan dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anakku sekalian, betapa kompleksnya agama kita ini dan betapa indahnya agama kita ini yang mengajarkan tentang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada orang tua serta taat kepada guru, sayang antar sesama dan memuliakan yang lebih tua serta sayang kepada yang lebih muda. Anak-anakku sekalian, kata patuh itu berasal daripada taat. Taat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah patuh atau nyata, atau kata benarnya berkata dengan benar. Lawannya taat adalah ingkar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, taat dan patuh bermakna ketakdiman antara kita, sikap dan perbuatan kita. Terus kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati. Suatu yang baik tidak bercampur terhadap keingkaran atau kedustaan. Itu adalah inti taat. Kemudian juga ciri daripada orang yang solih dan solihah adalah berperilaku jujur, tidak pernah ingkar, bersikap tegas, berbicara apa adanya, menjalankan kepercayaan orang lain, tidak membohongi diri sendiri, memulangkan barang yang bukan miliknya, tidak berpura-pura, takut akan dosa, mengakui kesalahan dirinya, tak merugikan orang lain. Itu adalah daripada ciri-ciri anak soleh dan solehah. Kemudian jenis atau macam-macam patuh. Nah, ini patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan patuh terhadap perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta patuh terhadap pemerintahan, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, dan kemudian patuh terhadap perintah orang tua. Kemudian anak-anakku sekalian, contoh daripada perilaku jujur adalah patuh kepada Allah dengan sholat tepat waktu, jujur kepada diri sendiri, mengerjakan ujian sesuai kemampuan dan tidak mencontek. Kemudian patuh kepada orang tua, mengikuti perintah orang tua yang baik dengan senang hati. Taat kepada Allah adalah contohnya melaksanakan kewajibannya, yakni yang kita lakukan setiap hari 5 kali sehari adalah sholat 5 waktu. Nah, anak-anakku sekalian, dan kemudian patuh kepada orang tua adalah contohnya kita mengikuti perintahnya, kemudian sopan dan santun ketika bertemu dengan orang tua kita, ketika mau pergi berpamitan, contohnya ini ada di dalam gambar di sini, kepada orang tua kita. Dan kemudian patuh kepada guru. Patuh kepada guru
duduknya, kemudian sopan santun cara belajarnya, ini adalah patuh kepada guru. Kemudian orang yang taat kepada Allah, Rasulnya, dan pemerintah adalah merupakan ciri-ciri anak solih dan solihah. Nah, yang paling ini kita dambakan oleh orang-orang tua adalah mendambakan anak solih dan solihah, yakni anak yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Karena ketika sudah orang tua meninggal dunia, amalnya sudah putus, maka yang diharapkan adalah anak yang solih dan solihah. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Amalin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi waladin salihin yad'u lah. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan yang ketiga adalah anak solih yang selalu mendoakan orang tua, kedua orang tuanya. Ini adalah doanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghafir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, ampuni dosa-dosa ibu, sayangi keduanya sebagaimana ia menyayangiku sedari kecil. Ayah, ibu. Anak-anakku sekalian, kita mungkin ini saja yang dapat kita jadikan sumber pelajaran untuk kegiatan pelajaran tentang taat dan patuh kepada orang tua dan guru. InsyaAllah semoga kalian selalu sehat, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Akhiran dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.